Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami percaya kami hidup di dalam janji Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami hidup di dalam penyediaan Tuhan yang sempurna. Urapi hati kami, Roh Kudus, jadi tanah yang subur bagi setiap benih kebenaran firman yang kami dengar. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ambil alih seluruh pemberitaan firman sepanjang pagi hari ini. Kami siap diberkati Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati bersama kita berkata, amin. Prosper people say, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai ke 11. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu ganjil, dan nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, perhatikan, dan ibu Yesus ada di situ. 2 Bapak Ibu baca. Diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. 4. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, Bapak Ibu baca. 9, setelah memimpin pesta itu mengecap air, perhatikan, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. 10, sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kebiasaan di Israel pada waktu itu bahwa kalau ada dalam sebuah perjamuan pesta, maka anggur terbaik itu akan disajikan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah orang itu puas minum, Bapak Ibu Saudara ya, sudah puas minum baru dikasih anggur yang KW gitu. Atau bisa jadi mereka makan dulu, setelah mereka makan segala macam, baru dikasih keluar anggur yang KW. Ya, tidak terlalu terasa anggurnya enak apa tidak karena sudah makan, betul Bapak Ibu ya. Nah, jadi dan kalau bicara tentang anggur di dalam firman Tuhan, konteks Alkitab dalam kehidupan pada zaman itu, anggur itu ada 2 macam. Ada anggur yang difermentasi sehingga mengandung alkohol, ini anggur yang memabukkan. Nah, ini nggak boleh diminum karena mereka orang Yahudi tidak boleh minum alkohol, tidak boleh mabuk. Kemudian ada jenis anggur yang kedua yang merupakan air buah anggur. Jadi air buah anggur tidak difermentasi, itu tidak memabukkan, Bapak Ibu Saudara. Atau air buah anggur atau sari buah anggur yang dicampur dengan air sehingga kalaupun ada alkoholnya sedikit. Nah, dalam beberapa kisah di Alkitab, loh kok bisa Bu ya, ada yang mabuk. Nah, itu minumnya kebanyakan itu Bapak Ibu ya. Nah, itu tidak boleh diikuti. 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya ya, perhatikan, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin. Ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di sebuah pesta kawin di Kana di Galilea ya. Tuhan Yesus diundang di dalam pesta tersebut. Seharusnya pesta itu senang Bapak Ibu Saudara ya, sukacita. Tapi tiba-tiba ada masalah. Masalahnya ini bukan masalah kecil, masalah yang namanya kurang anggur. Bapak Ibu Anda perlu tahu bahwa anggur itu memiliki tempat yang sangat istimewa dalam kehidupan orang Israel.
Anggur itu ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anggur itu ada di dalam prosesi pernikahan. Contoh, setelah diucapkan berkat pertunangan, kedua mempelai minum anggur dari cawan. Lalu diucapkan 7 berkat pernikahan, mereka minum lagi. Jadi kalau namanya pesta sukacita pasti ada anggur Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin gak ada anggur. Nah, pesta mereka, sukacita mereka tidak akan lengkap kalau tidak ada anggur. Jadi anggur itu penting buat mereka. Yang kedua, anggur ini bicara tentang prestise, tentang sebuah gengsi atau kehormatan. Artinya sebuah pesta dikatakan hebat, mewah kalau anggurnya kelas premium. Wah, Bapak Ibu Saudara, dan kemampuan penyelenggara pesta untuk menyediakan anggur sampai akhir pesta, itu luar biasa. Jadi kalau seorang penyelenggara pesta itu bisa menyediakan anggur terbaik, wow, pestanya pasti dipuji Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, kalau dalam sebuah pesta terjadi anggur itu kurang, Bapak Ibu Saudara, maaf, bisa jadi buah bibir, bisa jadi sesuatu yang memalukan, yang bisa dibicarakan seumur-umur. Maka Anda bisa bayangkan, berarti keluarga besar mempelai pria dan wanita maupun kedua mempelai wanita dan pria ini menghadapi keadaan di mana mereka kemungkinan besar akan dipermalukan seumur hidup. Betul Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kenapa panitia kok salah memprediksi berapa yang diundang, berapa anggur yang disediakan. Tapi mungkin juga karena pada waktu itu Tuhan Yesus datang dengan rombongan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Saya nggak tahu, mungkin Petrus minum anggurnya banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin juga Tuhan Yesus dengan sanak keluarga, karena pasal 11 ayat 11 dikatakan dengan keluarga besar. Jadi maksudnya ada orang-orang yang di luar prediksi datang juga ke acara undangan itu sehingga mereka kehabisan anggur. Nah Bapak Ibu Saudara, yang luar biasanya, perhatikan, yang luar biasanya, sekalipun ada masalah pada hari itu, tapi puji Tuhan, mukjizat terjadi. Jadi kalau kita orang percaya ngadepin masalah, tolong jangan pesimis dulu. Selama ada Yesus, selalu ada mukjizat. Justru masalah yang terjadi di kota Kana tersebut, di pernikahan tersebut, Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah momen di mana Yesus membuat mukjizat. Kalau hari itu anggurnya nggak habis, saya yakin Tuhan Yesus nggak perlu buat mukjizat. Betul apa betul? Mari punya pola pikir yang optimis. Bahwa di balik masalah kita, mukjizat kita, itu awal terjadinya mukjizat. Itulah sebuah kesempatan atau celah di mana Tuhan akan buat mukjizat buat kita. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, keadaan kekurangan kah, keadaan tidak baik kah, perhatikan, bisa saja terjadi, tapi selama Anda punya Yesus, selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Dan ingat, Yesus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, lanjut dalam ayat berikutnya dikatakan begini. Ketika mereka kekurangan anggur, ayat 3, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus langsung cari Yesus dan ngomong anggur habis. Waduh Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Ibu Maria datang ke alamat yang tepat. Siapa? Yesus. Dia tidak cari pertolongan dari orang lain. Mungkin dia tidak cari, aduh ini siapa yang jual anggur hari ini. Tapi dia datang ke alamat yang tepat. Kenapa? Karena dia yakin Yesus bisa tolong. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau keadaanmu tidak baik hari ini, ada tantangan dalam kehidupan, pastikan engkau cari Tuhan. Engkau datang ke alamat yang tepat. Why? Karena hanya di dalam Yesus kita punya jalan keluar. Kalau Yesus gak bisa tolong, di luar sana juga gak ada yang bisa tolong kita. Maka puji Tuhan, di saat yang luar biasa, di hari itu, di tengah masalah ada Yesus. Artinya selama Anda punya Yesus, Anda punya semua. Katakan amin. Selama Anda punya Yesus, Anda punya semua. Bapak Ibu Saudara, ketika Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Saya percaya Ibu Maria bukan datang tuh iseng gitu Bapak Ibu. Atau cuma ember gitu loh asal ngomong. Enggak. Karena dia punya keyakinan bahwa Yesus pasti tolong. Why? 30 tahun loh dia membesarkan Yesus. Catat,
bahwa hari itu adalah hari pertama Yesus bikin mukjizat di depan halayak ramai. Artinya Yesus tuh belum buat mukjizat yang diketahui orang. Belum. Tapi saya percaya selama 30 tahun itu Ibu Maria sudah lihat mukjizat setiap hari. Maka dia yakin Yesus yang sama yang dia kenal, hari itu juga pasti bisa kasih solusi buat masalahnya. Bapak Ibu, ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Nah Bapak Ibu perhatikan. Waktu Yesus, Bu Maria datang sama Yesus dan bilang, nak anggur habis. Mungkin Tuhan Yesus tuh ngomongnya gini loh, so what gitu loh mam. Terus gimana gitu loh. Karena Yesus dalam keadaan belum waktunya dia, belum kairosnya dia untuk menunjukkan kepada dunia eksistensi dia sebagai Mesias. Tuhan itu punya kairos. Tuhan itu punya waktu. Tetapi perhatikan saya. Kairos Tuhan bisa berubah asal ada orang yang mengandalkan Tuhan. Maka dalam keadaan sulit dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan saja. Yeremia 17:7-8 berkata kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mau musim pandemi kek, mau musim susah kek, orang di luar sana resesi, semua sekarang resesi Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kalau engkau dan saya adalah orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri menjamin kita bahwa kita tidak akan pernah mengalami datangnya panas terik. Alkitab berkata daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah destiny orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka hari itu Maria betul-betul mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Yesus. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia datang kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan bilang, ibu waktuku belum tiba. No problem buat orang yang ngandelin Tuhan. Maka ayat 5, Ibu Yesus Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Artinya Maria tuh punya keyakinan gitu loh, Tuhan tuh pasti bertindak. Yesus tuh pasti bertindak. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan itu pasti bertindak. Halo, Tuhan pasti bertindak. Maria percaya bahwa Yesus tidak akan tinggal diam. Maria percaya Tuhan Yesus gak akan berpangku tangan. Tuhan Yesus pasti do something. Artinya saya mau katakan, kairos Tuhan bisa berubah ketika apa? Ada orang yang punya iman. Maka Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Perhatikan, waktu Maria mencari Yesus, waktu kita cari Tuhan, waktu kita doa, waktu kita puasa cari Tuhan, Anda harus percaya Tuhan itu ada. Dan waktu Anda cari Tuhan, Tuhan kasih upah buat orang yang sungguh-sungguh cari dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti tolong. Ini keyakinan yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Artinya apa? Banyak orang bisa berdoa, banyak orang bisa minta sama Tuhan, tapi sedikit orang yang yakin bahwa Tuhan menjawab doanya. Doa itu harus sinergi dengan yang namanya iman. Doa dan iman akan melahirkan mukjizat. Halo Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan masalah yang dialami oleh orang Yahudi ini bukan masalah kedua mempelai, itu bukan masalah kecil. Masalah yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan baik-baik, puji Tuhan hari itu ada pertolongan Tuhan. Why? Karena ada seorang perempuan yang punya iman. Dia punya iman yang menggerakkan Tuhan. Kalau kita punya iman, saya mau katakan bisa terjadi percepatan. Kalau kita punya iman, Tuhan yang harusnya belum bertindak pun bisa turun tangan. Why? Karena iman menggerakkan Allah untuk bertindak. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, iman Maria itu digambarkan sampai Maria ngomong gini loh. Nanti apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia kumpulin pelayan, dia bilang nanti anakku ngomong apa, kamu ikuti. Saya mau katakan, saya mau tanya, Tuhan Yesus sudah berbuat sesuatu belum? Belum. Tapi Maria yakin Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara,
Setelah kita minta, setelah kita percaya, nah ada poin yang kita harus lakukan, yaitu apa? Menanti-nantikan Tuhan sampai dia bertindak. Nah, ada banyak orang Kristen bisa minta, bisa punya iman, tapi nggak punya ketekunan untuk menantikan sampai Tuhan bertindak. Yesaya 40:31 berkata kepada kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap mereka. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan jadi lemah, tapi tambah kuat. Kenapa? Mereka dilatih imannya untuk menjadi tekun dan setia. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan saya. Di titik di mana ketika Yesus datang kepada pelayan dan berkata, Bapak-bapak tolong semua tempayan ini diisi sama air. Betul Bapak Ibu ya? Tempayan yang dipakai di situ dalam versi Alkitab yang lain dikatakan tempayan pembasuhan kaki. Yang isinya masing-masing 100 liter air. Berarti 600 liter. Kali 6 toh? Berarti dari Tuhan sejak memberi perintah sampai semua tempayan itu diisi air perlu waktu. Belum kalau sumurnya jauh. Belum kalau sumurnya dalam. Susah kan Bapak Ibu? Yang kerja punya cuma berapa orang, mungkin lama. Di sini saya mau katakan, kita sedang duduk dia menantikan kehendak Tuhan. Alkitab tidak bilang sama kita loh, Maria itu begitu udah ngomong sekali sudah ngomong lagi, enggak. Maria duduk tenang menantikan Jesus in action. Ini yang kita perlu punya. Apa itu? Tunggu Tuhan bertindak. Biarkan dia mengerjakan bagiannya. Waktunya Tuhan itu gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lambat. Pas waktunya. Katakan amin. Sampai penuh airnya Bapak Ibu Saudara, dicedok, dikasih ke pemimpin pesta. Itu perlu waktu. Sampai yes, ini sudah jadi anggur. Wow. Saya mau katakan mujizat itu pasti terjadi kok. Anda perlu tekun menantikan waktu Tuhan. Amin. Poin berikutnya adalah Tuhan kita adalah sumber penyediaan bagi kita, Jehovah Jireh. Karakteristik Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Katakan Tuhan menyediakan. Kata menyediakan, sedia di dalam Alkitab ada 126 kali Bapak Ibu Saudara. Pertama kali disebutkan pada waktu peristiwa Abraham bawa Ishak naik ke gunung mau dikorbankan. Di situ Abraham bilang di atas gununglah Tuhan menyediakan. Kata sedia terakhir ditulis di dalam kitab Wahyu, ketika segala sesuatunya telah tersedia, kita masuk di dalam perkawinan anak domba. Artinya saya mau sampaikan kepada Anda sebuah hakikat Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan semua yang kita perlukan. Waktu Anda lahir ke muka bumi ini, Tuhan tanggung jawab untuk menyediakan semua yang kau perlukan. Waktu dia pilih Anda, jadikan Anda anaknya, dia tanggung jawab untuk menyediakan semua yang kau perlukan. Dia adalah Tuhan yang kita sebut Jehovah Jireh. Bapak Ibu Saudara, penyediaan Tuhan ini bicara tentang tanggung jawab Tuhan kepada kita untuk menyediakan semua yang kita perlukan. Nyawa aja dikasih. Masa hanya urusan amplop-amplop. You know amplop-amplop yang kau makan dan besok kau buang di toilet. Tuhan sediakan. Apalagi hanya masalah jodoh yang belum punya jodoh. Amin. Tuhan sudah sediakan. Tanamkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Coba kita lihat ayatnya. Filipi 4:19. Terjemahan baru berkata, Allahku akan memenuhi apa? Separuh, setengah, 10%, 50%, segala. Artinya apa? Yang Tuhan sediakan bagi kita itu semua komplit. Don't worry, jangan khawatir. Tuhan itu memenuhi semua, halo, keperluan apa kebutuhan? Pakai baju itu kebutuhan atau keperluan, betul? Anda perlu pakai baju toh? Tapi kalau harus pakai baju yang bermerek terus, itu namanya
Tuhan gak kasih loh keinginanmu. Yang Tuhan beri adalah keperluanmu atau kebutuhanmu. Aku kayaknya kurang pede ibu kalau gak pakai batik keris. Gampang, beli batik di pasar baru, bawa keris jadi batik keris. Saya gak percaya diri kalau pakai baju gak pakai merek. Bapak ibu saudara, saya lihat Bapak ibu sudah pakai merek semua tuh, putih-putih semua. Halo, nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang kau pakai. Justru yang kau pakai jadi bernilai karena Anda yang pakai. Karena kamu dan saya adalah anak Allah. Anak Tuhan gitu loh. Harusnya anak Tuhan itu endorse semua produk-produk. Tahu endorse enggak? Jadi duta ambassador. Jadi iklan, kenapa? Karena yang pakai Anda jadi keren gitu loh. Halo, karena Anda yang pakai maka barang itu jadi keren gitu loh. Betul Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena nilaimu luar biasa. Nilaimu adalah nilai Kristus. Nah Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala, katakan segala, keperluanku. Pagi ini saya mau tanya, kamu perlu apa? Langsung ya pengen ini. Bagus, bagus. Masih normal itu, masih punya keinginan. Kalau sudah tidak punya kehayang bahaya. Dekat sama Pandu atau Bumi Baru itu. Menurut kekayaan dan kemuliaan, kemuliaannya siapa? Nya, huruf besar. Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya takaran pemenuhan sumber pemenuhan kita adalah kekayaan dan kemuliaan Kristus yang tanpa batas. Anda menerima sokongan ilahi. Anda menerima dukungan ilahi secara finansial dan di dalam segala hal. Dalam Kristus Yesus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Yang support Anda tuh kerajaan surga. Yang gak pernah bangkrut, yang gak pernah resesi. Tuhan gak jadi miskin untuk membuat Anda kaya. Saya minjem omongannya Ustadz, izinkan dirimu dimakmurkan oleh Tuhan. Banyak orang Kristen gak mau dimakmurkan, kenapa? Pikir kaya itu rohana. Kaya itu rohani. Asal Anda tahu tujuan Anda kaya, untuk mendukung pemberitaan Injil. Pak, Bu, lewat takaran kekayaannya Tuhan. Maaf, bukan kekayaannya Bill Gates, bukan kekayaannya Warren Buffett, tapi kekayaannya Tuhan yang memperkaya Anda. Jadi kalau saya tanya berapa jumlah kekayaan Anda? Unlimited. Karena kita punya Tuhan yang kaya. Ayat berikutnya, versi firman Allah hidup berkata, Tuhan yang maha dan maha. Ada yang lebih kaya dari Tuhan? Tidak ada. Yang paling kaya pun di dunia ini tidak ada. Dan saya mau katakan kalau Tuhan yang maha kaya, maha mulia itu dikatakan akan memenuhi. Segala kebutuhan saudara. Makanmu lah, masa depanmu lah. Yes, jodohmu lah, pekerjaanmu lah. Sudah Tuhan sediakan. Aduh Bu, kalau begini nanti saya punya anak lagi gimana? Gak usah takut, anakmu lahir Tuhan kasih berkat. Maka tolong punya anak banyak-banyak, minimal 3 kayak saya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kenapa anak kita itu lahir bawa berkat. Amin. Orang dulu aja, orang belum dalam Tuhan aja percaya banyak anak banyak rezeki. Loh kita gak percaya anaknya banyak, gak ada rezeki. Kenapa? Siap anak bawa berkat dari Tuhan. Tuhan memenuhi segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Salib bicara pertukaran. Salib bicara kemiskinanmu sudah ditukar dengan kekayaan Kristus. Salib bicara kesakitanmu sudah ditukar dengan kesembuhan Kristus. Sehingga sekarang hari ini keadaanmu sungguh amat baik. Setiap kali engkau lihat salib, Bapak Ibu Saudara, maaf, salib bukan buat nakut-nakutin setan atau Dracula. Lihat salib, lihat hidupmu sudah ditukar oleh Kristus. Orang kalau pakai kalung salib harus ngerti maksudnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Hidupnya tidak boleh lagi khawatir. Kenapa? Burung pipit di udara aja dipelihara Tuhan. Coba lihat. Burung pipit dipelihara Tuhan. Saya mau tanya, burung pipit ada harganya? Nggak ada harganya. Ada yang pelihara burung pipit? Nggak ada. Alkitab berkata burung pipit itu seduit 2 ekor. 2 duit 5 ekor. Saya kasih ilustrasi supaya Anda ngerti. 10.000 beli burung pipit dapat 2. 20.000 bukan dapat 4, dapat 5. Bahasa Jawanya diimbu-imbui. Kenapa diimbui? Gak ada harga. Burung pipit saja dipelihara Tuhan. Apalagi Anda. Anda lebih berharga dari burung pipit. Siput aja punya rumah.
Masa Anda nggak punya rumah? Langit tahta Tuhan, bumi tumpuan kakinya. Berarti kaki Tuhan gede banget. Masa rumah ukuran 45 Anda nggak punya? Tuhan pasti kasih. Halo, coba ngomong kiri kanan. Si Put punya rumah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya rumah, kamu pengen yang kayak gimana? Pergi ke komplek yang Bapak Ibu mau. Datangi. Mana cari rumah yang mana? Jangan yang kecil-kecil, yang besar. Kan anaknya mau banyak. Halo. Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Bertanggung jawab. Saya ingat sebuah kisah. 2 kisah terakhir saya mau tutup dengan ini. Pak Kris Manusama itu kesaksian. Saya pernah dengar beliau ngomong. Waktu saya waktu itu di Ambon. Dia cerita. Dia punya jemaat. Seorang ibu rumah tangga biasa sederhana yang anaknya banyak. Suaminya gak bener tinggalin ibu ini. Ibu ini orang sederhana, gak bisa apa-apa, cuma bisa masak, urus anak, bersihin rumah, cuci baju. Dia gak punya sumber pendapatan. Dia cuma bisa masak. Apa yang dia buat, dia bawa penggorengan ke gereja sama sendoknya, sutil, tahu sutil? You know sutil? Serok gitu loh, ya itu loh, buat masak, spatula. Bapak pendeta, ini yang saya punya, ini yang beta punya, tolong berdoa buat saya. Bapak Ibu Saudara, Pak Kris bernubuat mendoakan ibu ini. Dan berkata, Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang kau buat dengan pekerjaanmu, kau buat makanan, kau jual gorengan, Tuhan berkati engkau. Apa yang kau dapat sebulan lebih besar daripada gaji suamimu pegawai negeri 1 bulan. Dan terjadi Bapak Ibu. Ibu itu bukan cuma dipelihara Tuhan, tapi dilimpahi Tuhan. Yang dia dapat sebulan lebih banyak daripada gaji suaminya sebagai pegawai negeri 1 bulan. Satu kali Pak Kris juga cerita Bapak Ibu Saudara. Dia kenal seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah pulau kecil di Ambon. Ada pulau kecil-kecil kan, banyak pulau kecil. Saya juga baru sekali ke Ambon Bapak Ibu Saudara. Pak Kris sendiri belum pernah ke pulau itu. Karena itu pulau agak terpencil. Hamba Tuhan ini dia S2, sekolah teologi. Tapi dia mau melayani sampai ke pelosok. Dia membuka gereja di pulau kecil itu. Jemaatnya belum banyak, kira-kira 50 orang. Dan jemaatnya mayoritas pegawai bangunan. Buruh bangunan, bukan pegawai. Buruh bangunan. Bapak Ibu bisa ngerti berapa pemasukan yang mereka dapat. Gereja itu tidak mewah. Kenapa? Di tempat yang terpencil jemaatnya miskin. Orang-orang sederhana. Tapi mereka mengasihi Tuhan. Mereka diajar firman, mereka diajar iman. Bapak Ibu Saudara, mereka bilang sama Bapak Gembala, Pak Gembala kita bangun gereja. Karena mereka belum punya gedung. Setiap kali mereka pulang bekerja sebagai buruh bangunan, mereka kumpul. Mereka bawa batu, mereka bawa semen, mereka bawa pasir. Mereka mulai bangun gedung gereja. Sederhana Bapak Ibu. Kurang lebih 8 bulan gedung gereja terbangun. Mereka mau Natalan hari itu. Lalu mereka bikin acara Natalan, mereka rancang sebuah acara Natalan yang luar biasa. Kurang lebih ada 300 orang yang mereka mau undang dalam acara Natalan itu Bapak Ibu. Mereka tetap bikin nasi kotak juga Bapak Ibu ya, nasi kotak makanan seadanya, sederhana. Nah ada satu jemaat bilang gini, Pak Pendeta saya mau sumbang ayam goreng. Orang sana senang loh makan ayam goreng, karena mereka biasa makan ikan kan. Begitu makan ayam goreng senang. Kalau kita salah, kalau kita makan ayam terus jarang makan ikan gitu Bapak Ibu. Kalau buat mereka ayam itu makanan mewah. Kalau buat kita ikan makanan mewah, betul ya? Maka mereka senang, wah puji Tuhan ada yang mau sumbang ayam goreng. Sampai hari H, 2 jam sebelum ibadah dimulai, ayam goreng gak datang-datang. Mungkin ayamnya baru ditangkap baru gimana Bapak Ibu. Nah singkat cerita, Bapak yang janji mau kasih ayam goreng ini datang. Dan bilang sama Pak Pendeta minta maaf. Istri saya sakit, jadi saya nggak bisa masak ayam goreng. Saya cuma bawa ini Pak, dia bawa sepiring ayam goreng. Sepiring ayam goreng. Halo, ya sudah akhirnya puji Tuhan gak apa-apa diterima. Mereka ibadah Natal, mereka sukacita, selesai ibadah mereka makan bersama Bapak Ibu. Ya Pak Pendeta baik tuh, punya ayam goreng 1 piring tuh. Ayo siapa yang mau ayam silakan. Ya sudah, yang mau dapat ya syukur. Saya mau kasih tahu ini kejadian nyata. Hari itu semua orang yang datang dalam acara Natal 300 orang semuanya makan ayam goreng. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mukjizat itu masih ada.
Dari ayam goreng sepiring ada berkat pelipat gandaan 5 roti 2 ikan. Semua orang di hari itu makan ayam goreng. Pak Bu, Tuhan bisa buat mukjizat di Ambon, di pulau kecil yang saya nggak tahu namanya. Tuhan yang sama bisa buat mukjizat dalam hidup Anda. Tetap percaya. Jangan menyerah. Kalau hidupnya sudah diberi buat kita, apalagi yang perlu kita ragukan? Datang sama Tuhan, cari wajah Tuhan, tekun cari jawaban Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak. Kondisi pandemi memang ada, tapi saya mau katakan inilah waktunya Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang menyembah Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan, antara orang percaya dan orang tidak percaya, antara gerejanya dan yang bukan gerejanya. Tuhan sudah membuat perbedaan. Sekali lagi, Anda hidup di dalam hukum penyediaan surgawi. Apa yang Bapak punya adalah punya Anda. Alkitab berjanji kepada kita, firman berjanji kepada kita bahwa kita tidak akan kekurangan. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, lakukan itu. Maka ingat, waktu Tuhan buat mukjizat, Tuhan pakai 6 tempayan yang ada di situ. 6 tempayan ini saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini tempayan bukan buat anggur, tapi tempayan buat cuci kaki. Tempayan buat basuh kaki, bukan buat simpan anggur. Tapi saya mau katakan, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa buat mukjizat lewat 1001 cara. Tuhan itu kreatif dalam kita. Jangan batasin Tuhan. Tuhan bisa pakai apa aja untuk berkati kita. Yang kedua, apa yang ada padamu, pakai apa yang ada padamu. Makanya Pak Agung kan bilang kan, kalau Anda punya modal 100.000, bikin bala-bala. Kasih buntut kuda. Buntut udang. Saya percaya Tuhan berkati. Jangan anggap remeh. Oh, saya kalau punya modal 100 juta baru saya bisa berkati. No. Selama Anda punya Yesus, Anda punya semuanya. Mulai dengan apa yang Anda punya. Aku bisa jualan combro, Bu. Buat combro yang enak. Tuhan berkati combromu. Di combro yang luar biasa. Mulai dengan apa yang ada. Apa yang saya mau simpulkan? Jangan berhenti percaya. Mukjizat bagian kita setiap hari. Mari kita sama-sama akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Katakan, ku takkan berhenti percaya. Katakan, ku tak akan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Katakan, ku takkan berhenti percaya. Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Inilah mukjizat terbesar yang Yesus telah buat kita. Kalau hidupnya, tubuhnya, nyawanya dia beri buat kita. Apa yang kau butuhkan telah dia sediakan dengan sempurna. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dan makan untuk kesehatanmu, kesembuhanmu, kemenanganmu, kekayaanmu, kemuliaanmu. Dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Inilah bukti cinta Tuhan buat kita. Apalagi yang akan kita ragukan kalau hidupnya, darahnya telah dicurahkan. Darah inilah jaminan, perlindungan, kesehatan, kemenangan dan kemakmuran. Ambillah darah Yesus untuk kesehatanmu, kesembuhanmu, dan kemenangan. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu darah Yesus? Ambil dan minum dengan iman, dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, mari mengucap syukur. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi bersama berkat. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Semua berkata, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan datang. Takkan berhenti, ku takkan berhenti percaya. Kami lagi yang percaya berkata, ku tak akan pernah menyerah. Takkan pernah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan datang. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Firman-Mu dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mukjizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu dimeteraikan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Engkau dengan harta kami Tuhan. Kami bawa persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami yang terbaik hanya kepada Tuhan. Kami deklarasikan, maka menaburlah saya di gereja ini, katakan dalam tahun ini juga, saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang diberkati Tuhan, katakan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya, dan mendukung pemerintahan Injil kerajaan. Mari yang dikasih Tuhan, Tuhan membawa hidupmu terus naik, tidak akan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Sukses diberkati oleh karena Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu, hikmat Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepalamu, dan janji Tuhan, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung, kebajikan, kemurahan belaka mengikutimu sekarang selama-lamanya, bahkan dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Engkau berserta keluargamu, setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar, sekarang selama-lamanya. Jemaat yang dicintai Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.